Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. 101,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada untuk malam ini. Maaf ada keterlambatan durasi kita untuk malam ini karena ada yang tidak terkoneksi ternyata. Ya. Dan malam ini San Mesra kita akan mengajak Anda untuk kembali bersama di Ngopi Malam atau Ngobrol Puisi Malam. Seperti biasa ada Bang Rama. Assalamualaikum Bang Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Mbak Wiwi. Assalamualaikum Mbak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar Mbak Wiwi? Baik, Bang Dimas. Iya. Oke. Alhamdulillah kalau baik semua. Iya. Bang Rama, malam ini seperti biasa di lanjutan program kita mungkin. Iya, Suara Hati Guru di masa pandemi COVID-19 bagian ketiga atau akhir ya, bagian akhir ya. Kita masih protokol COVID-19, jadi kita lepas sementara selama siaran. Nanti selesai siaran baru kita pakai lagi. Ya, wow, siapa dia? Ya. Ya. Malam ini saya ditemani oleh Wiwi dalam acara ngobrol malam pada edisi yang bagian ketiga, bagian habis ketiga yang temanya adalah Suara Hati Guru di masa pandemi COVID-19. Insan Mesra dan rekan-rekan di mana saja berada, kita bertemu lagi di Ngobrol Puisi Malam 27 Agustus 2020 bersama Bang Dimas, Wiwi, dan saya Bang Rama. Tentunya memohon maaf ya atas keterlambatan siaran kami karena beberapa gangguan teknis yang ada di studio kami. Ke depan kami akan mungkin on time lah. Insya Allah akan on time tepat waktu, sesuai dengan perbaikan-perbaikan, janji-janji kita, inovasi-inovasi terbaru kita ya di bidang radio ini. Ya, gimana kabarnya Wi? Alhamdulillah Bang. Ya, baik ya. Malam ini kita akan menayangkan ada beberapa sahabat teman-teman kita yang ada di mana saja berada ya. Seperti siapa saja itu, Wi? Ini ada Badarudin Amir dari Iya. Mbak Setiawati Jogja, Aini Adnan Serang Malaysia, Wan Tirto Banyumas, Selayani Sabah Malaysia. Iya. Pujo Utomo Jakarta. Yoyon Pujo Utomo ya, Jakarta ya. Iya. Aisyah Amsa ini Pinrang ya. Jesse Segitiga. Iya. Sampang. Iya. Ya, jadi pada kesempatan ini mungkin sebelum kita mulai acara ini mungkin kita bisa bincang-bincang dulu cerita-cerita persoalan-persoalan puisi gimana ya. Ya, apa pertanyaannya itu kira-kira? Iya. Iya. Puisi yang baik itu relatif ya, relatif ya. Puisi yang baik itu relatif karena siapa pembacanya. Ya, siapa pembacanya? Maksudnya begini. Kalau pembacanya itu baru mengenal puisi, mungkin siapapun akan mengatakan bahwa puisi itu baik. Ya, baik.
ada level yang di atasnya lagi, mungkin dia sudah sedikit paham tentang puisi, maka dia akan mengatakan bahwa puisi itu, puisi yang dia bacanya itu mungkin dia melihatnya agak kurang bagus ini, mungkin gitu. Ya ada yang begitu juga. Ada juga yang mengatakan bahwa puisi ini baik atau tidak pada level orang-orang yang memang sudah betul-betul akademisi, atau mereka sudah tahu betul tentang puisi, ya, baik di kata-katanya, makna kiasnya, mungkin dia menggunakan gaya bahasanya, dia menggunakan gaya bahasa hiperbol, ya, gaya bahasa repetisi mungkin apa dan sebagainya. Ya, jadi itu baik atau tidaknya itu sebenarnya multi interpretable, artinya banyak penafsiran. Iya, banyak penafsiran. Puisi itu banyak penafsiran. Jadi tergantung dari siapa, ya, dari siapa yang membacanya, ya, siapa yang membacanya. Ya. Tapi ini bagaimana cara saya membaca kemarin ini, Bang, ya? Minggu yang lalu, menurut Bang Rama? Kalau saya dengar kemudian melihat itu sudah sedikit menjiwai, baru sedikit, sedikit ya. belum banyak. Kalau di prosentase itu baru sekitar 30% lah. Iya. Kira-kira sekitar 30% di prosentase, karena di situ yang saya coba dengar adalah yang pertama bagaimana vokalnya Wiwi. Vokalnya Wiwi. Kemudian Wiwi di situ juga bagaimana menciptakan rasa dalam puisi itu. Oh, diberikan rasa juga ya? Iya, diberikan rasa. Iya. Ya, jadi puisi itu bukan sekedar kita membaca kata-kata, membaca kalimat, tidak, tetapi kita rasakan juga. Umpamanya waktu dia dulu kita kan biasanya kita masih ingat puisi Aku karya Khairil Anwar. Iya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu dan seterusnya kan. Itu kan biasanya dengan gegap gempita dia merasakan betul pada saat itu, ya, pada puisi Aku. Kira-kira begitu, Wi. Iya. Bagaimana kalau kita mencoba menayangkan, ya, Wi? 3 dulu pertama. 3 dulu. Ya, saya 3 dulu pertama yaitu N.Aini Adnan dari Perak, Malaysia. Ini sebenarnya dia tinggal di Lumut, ya. Di Lumut itu bagian dari Perak, Malaysia. Kemudian yang kedua Wanto Tirto dari Banyumas. Ya. Kemudian Selayani Sabah, Malaysia. Dipersilahkan Bang Dimas. ya, saya masih berusaha ini, Bang Rama. Agak berat ya. Belum ya, masih belum ya, Ya. Bang. Jangan diangkat, Bang. Ya. Ya, kalau berat jangan diangkat. Jangan diangkat. Memang ini memang di banyak daerah, di banyak kota, ya. Memang Kalau Bang Rama, kalau perkembangan sastra sendiri untuk di Parepare, bagaimana Bang Rama melihat sebagai seorang aktivis sastra? saya melihat perkembangannya ya masih stagnan lah, ya. Masih itu saja. Mungkin kadang-kadang ada yang muncul hilang. Dia tidak konsisten. Padahal kalau orang ya memang betul-betul ingin menekuni sastra itu konsisten. Ya, dia mau berangkat dari mana dan akan kemana. Ya. Jadi nggak hilang-hilang gitu. Nggak hilang-hilang. Konsisten, ya. Ibaratnya katakanlah kalau kita suka dengan itu, dengan sastra, ibaratnya seseorang mencintai seseorang, konsisten. Dia harus konsisten. Konsistensi inilah yang sangat dibutuhkan. Iya, dalam begitu cinta. Bang Dimas. Iya, begitu ya. Ya, di beberapa daerah memang ya Bang Dimas yang memang pelambatan signal, pelambatan jaringan memang ini banyak terjadi Bang Dimas, ya. Okay. Ini karena banyaknya mungkin yang jaringan ini atau apa dan sebagainya, ya. Ya, saya coba ini. Kita ketemu lagi. Kali ini saya menghadiri undangan saudara kita Badarudin Amir di Kota Baru. Saya sudah sampai di sini. Maka
saya Oh ya, kayaknya kita agak terganggu dengan yang pertama ini. Sebenarnya Iya. saya sudah coba untuk meng-closing ini, Iya, tapi dia iya, tidak mau terclose-close. iya. Ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sedikit mengenai sastra lagi, Bang Rama. Iya, tadi sebenarnya kita kan akan memutarkan N. Aini Adnan Perak Malaysia, kemudian Yang Wanto Tirto Manto Banyumas, Tirto Banyumas dan Selayani Sabah, ya, Malaysia. Oke, Malaysia. ini kayak sudah bisa terjun. Ini bukan N. Aini nih, bukan N. Aini nih. Ya, bukan N. Aini, bukan N. Aini. Ini. N. Aini. N. Aini itu nomor urut 3. N. Aini. Oh iya, ini nomor 2 nggak bisa ya, Bang Ray? Rencana mau nomor 2 dulu. Iya. Ya, karena nanti nomor 2 loncat ke nomor 3 ya. Karena kalau di round kita kan dia akan lompat. Ya, jadi dia akan disatukan. Oke. Iya. Jadi yang kita putar dulu? Iya. Yang pertama dulu. Ya, Ambar Setiawati dari Jogja. Ya, silakan. Jangan padamu, Ambar Setiawati. Lantai berdebu, berbisik muram. Mengapa derap sepatu mereka tak kudengar lagi? Dinding bisu menatap hampa. Mereka tak lagi melangkah ke batas ruang yang aku lindungi. Atap berhias sarang laba-laba berkata lirih. Tak lagi kudoteh gegap gempita tentang cahaya. Kemana anak muda sang penerus bangsa? Mereka tersusun jangan kur ladang dalam ruang yang sunyi. Lantai berdebu, berbisik muram. Merangkak mengapa derap mencari satu mereka tak kudengar lagi. Dinding juga bisa menatap hampa. Mereka tak lagi melangkah ke batas ruang yang aku lindungi. Atap berhias sarang laba-laba berkata lirih. Sang pembawa tak lagi mendengar celoteh gegap gempita tentang cahaya dunia. Tetap kemana mereka lilin dalam gelap. Kemana anak muda sang penerus bangsa. Berharap mereka tersungkur dalam ruang sunyi. Merangkak mencari sin yang dipegangnya, yang agar bisa mampu melihat bertahan sedikit lagi. Sang pembawa sinar menatap kelip lilin dalam gelangan padamu. Berharap lemah agar lilin yang dipegangnya mampu bertahan sedikit lagi. Sampai jangan padamu. 8 jangan Agustus
8 Agustus 2020. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Aini Adnan dari Malaysia. Dan salam kenal, salam puisi, salam ngopi, ngobrol puisi. Dan ini adalah tajuk puisiku yang bertajuk Aku Mau Jadi Halimunan. Dengarkan ya? Aku mau jadi halimunan. Nggak ada siapa yang perasan kerana aku enggak kelihatan. Tiada siapa yang nampak andai aku melakukan kesilapan. Aku mau jadi halimunan. Aku mau menyendiri. Meski aku enggak halimunan, enggak siapa pun peduli. Aku mau jadi halimunan kerana dalam diriku punya kemahuan untuk melakukan segala kejahatan. Namun aku tak mampu kerana aku masih lagi kelihatan. Aku mau jadi halimunan kerana aku mau berada di samping orang yang aku sayangi. Dan aku mahu memerhati. Adakah sewaktu ketiadaanku dirinya masih lagi mencintai diri ini? Aku mau jadi halimunan. Makasih. Ya, 101,8 FM San Mesra dimanapun Anda menyimak program kita untuk di malam ini. Itu tadi ada beberapa yang kita sudah hadirkan, Bang Rama. Sekali lagi kita minta maaf untuk terkait jaringan yang ada bermasalah untuk malam ini. Silakan. Silakan Bang Rama. Ya, karena ada suara lain yang masuk ini. Nenek. Bukan dari situ suaranya. Bukan dari HP-nya. Menghela nafas. Ada dari masuk. Pun begitu. Oh, suara ini. Ada suara itu. Iya. Ada suara masuk ke Oh, suara pantas ya. memang. Iya. Malam ini kan malam Jumat. Iya, tiba-tiba ada suara masuk. Iya, tiba-tiba ini ya. Oke, Bang Rama silakan. Ya, Insan Mesra di mana saja berada ya, masih kita di acara Ngobrol Puisi Malam. Pada malam ini kita tetap di 102,8 FM Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi. Iya. Atau kalau kita mau streaming di www.radiomesra.com. Ya, itu. radiomesra.com. Ya. Ya, www.radiomesra.com. Iya. Oke. Ya, ini Bang Rama. Apa dulu yang Iya. lagi nonton? Ada Aci Logi, Iya. Anwar. Iya. Anwar lagi ini ya, spesial host ceweknya juga spesial ceweknya mau kulihat baca puisi. Sudah minggu lalu sudah baca puisi, Berarti sebentar dia juga belum masih mau baca puisi lagi. Ya, sebentar mau baca puisi lagi, ceweknya sebentar mau baca puisi lagi. Ini ada dari Hostnya, ya. Suarsi. Iya. Teman saya YP Utomo Jakarta Dari hadir. Jakarta, Iya, sehat selalu, Bang. Ada Syarifah Sohra. Anwar lagi. Iya, dari Suharsi. Suarsi Utayang. Iya, ada saya ada. Iya. Iya. Malam ini cukup ya kita membicarakan masalah-masalah puisi tadi. Puisi yang bagaimana sih puisi yang baik? Yang baik itu ya. Itu tergantung dari strata pembacanya ya tentunya ya. Kalau pada pembaca pemula tentunya Ya, jadi bahwa semua puisi itu baik karena bagus. syarat-syarat sebuah puisi, kemudian elemen-elemen pada sebuah puisi itu tidak begitu dihiraukan. Iya. Ya, beda dengan ketika sudah pada yang membaca itu katakanlah sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk sebuah puisi, dia tentunya akan menilainya dari beberapa item
Ya, dari beberapa sesuai jam terbang ya Bang? Iya, ya, sesuai jam terbangnya. Termasuk tadi saya katakan dari pilihan-pilihan katanya, ya, kemudian dari diksi-diksinya, kemudian dari gaya bahasanya. Itu tadi banyak yang dipilih. Oke. Ya, untuk berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan puisi dari Wanto Tirto di Banyumas dan Selayani Sabah Malaysia. Sabah Malaysia. Ya. Kita simak bareng-bareng. Ya, kita simak. Tirta merajut benang. Nenek tua duduk jemari lincah memainkan benang. Merajut mimpi ribuan pahlawan yang terpatri di tiap jalan. Penanda setia tekad perjuangan. Nenek diam, sejenak menghela nafas. Pun begitu, tak berhenti merajut benang. Pelan, pasti, terus dilakukan. Dari pangkal ke ujung tercipta jalinan, anyaman hati, rangkaian cinta, kuatnya semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Nenek tua masih merajut benang-benang Nusantara. Dibiarkan berulang kali, keringat menetes menghiasi tubuhnya. Terus saja tak lelah merajut benang. Nenek tua ingin melihat hasil rajutan indah dari kerja ratusan tahun lalu, agar esok ada cerita indahnya Indonesia. 25 April 2019. Puisi Setangkai Kasih bernama Budi, karya Mohilis. Menjelaskan kerinduan adalah stanza rasa yang telah lama membungkam di daerah hati. Dan rindu ini terpanah untukmu, guruku, yang membiuskan aku sebuah pengalaman, yang memakaikan aku destar pengetahuan, yang menyelimutiku dengan peri kemanusiaan, yang menuntun jalanku mengenal Tuhan. Setiap kalimatmu terpatri melingkari ruang sanubari, lalu jadi azimat yang menembusi tembok dada dan kotak fikir manusia. Di tanganku adalah saksi luhur perjuanganmu. Aku jelajahi
segenap lahar tanah bersama cangkir ilmu yang kau hulurkan menumpah di takungan jiwa anak bangsa. Kau tanamkan setangkai kasih di sepanjang batas pengajaran, di bawah matahari yang menyinar kau mekarkan kelopak budi, juga dedaun harapan menghijau menyegarkan taman-taman tandus jadi indah dan lebih bermakna. Wahai sekalian guruku tercinta, ku abadikan jasamu di bingkai fahaman, ku tulis santun pesanmu di helaian sifat yang membekas hingga akhir hayat. Kaulah insan budiman, pencetus ketamadunan zaman berzaman. Ya, Cikgu. Cikgu Selayani, terima kasih yang di Sabah, Malaysia. Ya, tentunya kami salam hormat dari Parepare untuk Cikgu Selayani. Apa kabarnya di Sabah, di Malaysia? Semoga sehat ya. Salam dari Ngobrol Puisi Malam pada malam hari. Malam hari ini kita kedatangan satu tamu ya, satu tamu lagi. Tamu lagi spesial yaitu Ahmad Kohawan. Hadir. Ahmad Kohawan, silakan Wi. Saya sebenarnya datang bukan sebagai tamu, sebagai pelatih, tapi sebagai orang yang mau ngasih selamat buat Om Tri yang di sini nggak ada, di sini tidak ada Om Tri, yang ada Bang Rama. Di sini. Oh gitu ya. Bang Rama, beliau kan mau ngasih selamat untuk Om Tri, bukan Bang Rama. Mungkin salah tempat kira-kira. Nggak apa-apa. Ya karena di sini yang ada Bang Rama. Sementara yang ada di sini Bang Rama. Udah malas. Yang ada Bang Rama. Bagaimana? Ya. Tarian pembawa angin, kasih selamat dong. Kasih tepuk tangan dulu. Yang gemuruh. Keren banget. Ya ini ada buku barunya, judulnya apa Bang? Ceritanya. Kan tadi kemarin pagi tuh saya serius datangin langsung rumahnya, mau ngasih kecupan. Makanya malam ini saya berharap jeruk nanti didiskusikan lagi soal tarian pembawa angin. Kan kemarin rencananya peluncuran di kita ikutkan pada peluncuran buku di Festival Internasional Sastra Gunung Bintan di Bintan, Batam. Mantap. Di Batam. Iya. Dan saya mohon izin kepada tiket ada 3 ya, kita ikut ya Bang Dimas ya. Termasuk tadi yang membacakan puisinya Mas Wanto Tirta. Dia harapan kita bersama-sama, beliau juga berharap untuk dialog pada peluncuran buku ini di Banyumas. Wow. Ya. Rencana mau dicetak berapa nih? Ada 1000, 2000 eksemplar? Kita tidak tahu masalah cetak itu. Iya. Masalah mencetak itu urusannya penerbit ya. Cetak mencetak itu urusannya penerbit. Garu-garu kepala. Ya ini ya abang-abangku, ini kan judulnya Tarian Pembawa Angin. Iya. Kenapa harus tarian pembawa angin? Kenapa bukan pembawa laut, pembawa apa? Kenapa harus membawa angin? Betul. Wah, jadi pertanyaannya cukup menarik ya. Kenapa dia bisa menjadi judul buku ini? Yang pertama bahwa judul buku ini adalah merupakan pilihan. Ya, pilihan dari seorang sahabat saya, adik saya, Aslan Abidin. Dia adalah dosen Universitas Negeri Makassar, penyair orkestra kematian. Dia yang saya serai semua naskah saya,
Aslan Abidin, dia membuat catatan kecil dan dia yang memilihkan. Ya, dia memilihkan judul. Judulnya adalah Tarian Pembawa Angin. Ya, pada puisi itu sebenarnya hanya bercerita tentang prosesi, ya, prosesi upacara adat yang ada di tanah Bugis ini. Upacara adat. Ya, upacara adat. Ya, jadi Tarian Pembawa Angin itu tetap ada hubungannya dengan persoalan-persoalan Lagaligo, ya, dengan persoalan-persoalan bisu di Pangkep. Ya, yang jelas bahwa saya ingin mengangkat sebuah fenomena budaya yang ada dan kearifan lokal wisdom. Bukunya. Iya, local wisdom. Saya lihat catatan kecil tapi sepertinya serius. Serius. Catatan kecilnya Aslan ya. Boleh saya pinjam sebentar? Yap. Ya, sambil diskusi boleh saya pinjam sebentar? Oh, bukunya? sip. Ya, ditandai saja, mau ditandai. Iya. Lanjut. Iya, silakan lanjut. Tarian Pembawa Angin. Itu metafornya selain bahwa ini nostalgic lalu mengangkat local wisdom, itu kenapa memilih diksi tarian? Atau kita pembaca ini mau diajak menari atau gimana? Ada semacam simbol di situ. Ya, ada semacam simbol di situ bahwa pada saatnya, pada masanya kita semua akan terbawa oleh angin ke arah-arah tertentu sesuai tujuan-tujuan kita. Wah, dalam banget. Jadi semacam simbol-simbol saja di situ. Jadi di sini pada buku Tarian Pembawa Angin, ya, ini halaman berapa ini Tarian Pembawa Angin ini? Ya. Tarian Pembawa Angin di sini tebal ya bukunya ya. Tarian Pembawa Angin, ya, Tarian Pembawa Angin. Termasuk di sini juga ada Tak Ada Lagi Yang Dinanti di Pare-Pare. Itu nanti akan dibaca oleh Wiwi. Tak ada lagi yang dinanti di Pare-Pare. Pada halaman 24 tak ada lagi yang dinanti di Pare-Pare. Apalagi yang mesti dinanti di Pare-Pare. Ya. Ada juga di situ di situ di Segeri Kutemui Sunyi. Wow. Ya, Segeri itu Pangkep ya. Di situ tempat bisu ya, bisu di situ berada ya. Jadi kami coba di sini kita lihat halaman 81 ya, Tarian Terbawa Angin ya. Ya, Tarian Terbawa Angin ini adalah gerakan tangan serupa gemercik air, membasuh wajah berkarang lumut, menghijaukan sejuk ingatan berlalu seperti dalam kitab dengan kandungan aksara, menjadikan manusia yang pernah dirawat inang pengasuh berbalut hentakan gendang, langkah kaki seperti cerita-cerita sunyi. Seakan tak ada nafas terendapkan sebagai sumber hikayat menajamkan senyum. Mungkinkah ada tabu bagi bumi dan langit selain ketukan angin yang sudah tersurat? Biarkan adat merangkai ribuan karat yang tak pernah tercatat karena gerakan tanganmu masih bertabiat. Jadi kami sangat menghargai persoalan-persoalan, prosesi-prosesi kebudayaan termasuk local wisdom ini. Ya, terbawa angin jangan sampai dia hilang begitu. Larik yang ketuk angin itu sebenarnya menarik ya, karena selama ini yang kita dengar itu angin lambaian angin, tapi ini ketukan angin. Iya, ini ketukan angin karena mungkinkah ada tabu bagi bumi dan langit. Ya. Kadang-kadang orang mengatakan itu tabu, itu tidak boleh, tapi padahal itu ada. Itu kebudayaan kita. Ya, kebudayaan kita. Selain rimanya selain ketukan angin yang sudah tersurat. Wow. Jadi angin itu seakan-akan mengetuk-ngetuk pintu, ya, jadi angin itu kan tidak hanya lewat begitu saja, tapi kadang-kadang kan membuat ketukan-ketukan kecil secara tidak terasa. Hidup ya.
Saya rasanya mau baca puisinya nih. Iya. Itu nanti ya, biasanya nanti ya. Mungkin apalagi yang kira-kira yang saya perlu jelaskan. Satu hal sebelum Wiwi nanti mau tambahin atau gimana? Iya. Setahu saya, imaji atau pesan-pesan puisi Pak Tri itu, Bang Rama ya, mengangkat tema-tema alam, seperti badai, hujan meminang badai. Hujan meminang badai di awalnya. Ini apakah juga masih di soal-soal alam atau ada pengembangan gagasan lain selain alam, misalnya Petipera? Kami mencoba menarik lokal wisdom ke dalam puisi-puisi saya. Ya, kearifan-kearifan lokal yang ada di beberapa kota yang saya kunjungi, yang saya di situ transit mungkin sebentar, karena sama dengan kehidupan manusia. Manusia itu seperti stasiun ya, tempat transit saja. Ya, begitu kereta datang dia akan berangkat kembali. Nah, itu ada beberapa local wisdom yang coba kami angkat, termasuk Pare-Pare ya. Termasuk Pare-Pare itu juga saya coba angkat. Pare-Pare cerita tentang pasar yang dulu ada di daerah Sumpang. Ya, ada pasar di daerah Sumpang itu coba saya angkat. Di sana itu dulu ada penjual kue yang enak ya. Penjual kue yang enak, dan saya sempat ikut di Pasar Kubi namanya. Pasar Kubi? Iya, Pasar Kubi. Dulu namanya Pasar Kubi, dan saya sempat ikut antri di situ. Saya ingat paragraf terakhir catatan kecilnya Aslan Abedin. Memang di situ disebut bahwa puisi-puisi Pak Tri itu seperti tour guide. Kita dibawa ke suatu tempat, lalu ada guide-nya seolah-olah dan menjelaskan tempat itu dan pesan value apa yang bisa dieksplor. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena saya suka kuliner, ya, termasuk saya travelingnya itu biasanya dengan kuliner ya, di beberapa daerah. Yang pertama yang saya cari adalah kulinernya. Kuliner apa yang menarik ya. Seperti di Semarang itu ada kue gambang namanya. Ya, kue gambang itu besar kuenya, dan itu sekarang jarang ada. Ya. Di Semarang itu kan ada beberapa nama kue. Kue gambang itu seperti putu ya, bukan? Bukan. Dia Klepon seperti bukan. Dia agak besar. Dia besar kuenya, semacam apa ya? Ya, semacam kue. Iya, roti begitu, roti besar ya. Kan di Semarang itu ada wingko babat, ya ada apa? Tetapi yang paling terkenal itu. Ya, di antara itu. Dekat-dekat roti Maros lah ya. Iya, begitu ya, gampang. Tapi itu sekarang sudah langka. Ya, yang langka-langka itulah yang saya biasanya mencari. Seperti di daerah Jogja. Dan Pak Tri mengabadikan itu dalam puisi. Ya, seperti di daerah Jogja, dulu ada siput-siput kecil namanya kericak. Ya, siput-siput kecil itu diambil di sawah-sawah kericak dan diambil pakai lidi itu ya. Pakai lidi. Itu yang sekarang itu jarang. Dan sekarang itu menjadi top ya, menjadi viral. Di satu tempat di sana, di warung di Jogja itu kita rame-rame ke sana. Yang fenomenal begitu ya. Kami bukan berada di mall-mall, bukan. Kami berada di kampung-kampung mengejar kuliner yang ada. Ini juga menjawab mungkin local wisdom yang belakangan tidak terabaikan, termasuk UMKM yang ada. Walaupun kita teriak-teriak UMKM, padahal kita tidak cinta UMKM. Kenapa, Bang Dimas? Saya tertarik dengan ide local wisdom ini. Sebenarnya bukan hanya kalau di sastra, Pak Tri mencoba mengangkat Pak Tri yang di layar itu ada 4 gambar ya. Yang paling ujung itu bukan narasumber kita, tapi bukunya Pak Tri Astoto gitu kan, bukunya Pak Tri. Kalau berbicara mengenai local wisdom, sebenarnya ini yang harus kita bangkitkan. Kalau di Umpar itu saya pernah berbicara dengan Ketua BPH Umpar, Pak Andi Firdaus Jolong. Katanya itu juga itu yang akan mau digali. Makanya sekarang sementara dipertimbangkan untuk membuat sebuah kajian manusia Bugis. Karena identitas kita, karakter kita sebagai orang Bugis lambat laun itu semakin hilang.
Bagaimana kemudian teman-teman dari Jawa ketika dia bertemu dengan orang Jawa pakai bahasa Jawa, teman-teman dari Cina ketika dia bertemu orang Cina pakai bahasa Cina, sedangkan kita orang Bugis terkadang malu untuk menggunakan Bugis di luar dari daerah Bugis kita. Padahal tetap kaya dengan local wisdom tadi ya. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara yang terpenting begini Bang Dimas, bahwa ini harus dia tidak bisa UM itu berdiri sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya, betul. Utamanya pemerintah kota apa dan sebagainya. Ya. Karena yang ada di sana titik-titik awal di sana adalah seperti anak-anak SD, anak-anak TK itu perlu itu karena anehnya di Parepare, muatan lokalnya itu kan bahasa Inggris. Iya, itu Bang Rama. Padahal sebenarnya kalau kita mau berbicara mengenai sastra ya, siapa yang tidak bisa menafikan adanya Lagaligo misalnya. Bagaimana peristiwa itu ada, bahkan banyak pusaka kita bukan hanya dari Bugis, Jawa pun itu ada di Belanda ternyata. Oke, nanti kita lanjutkan lagi kalau masih mau ngobrol itu. Kayaknya saya sudah siap melihat Bang Ahmad ini untuk membaca puisi. Akan membacakan puisi, silakan. Ini apresiasi saya kita semua atas hasil karya terbaru Pak Menteri. Semoga beliau sehat walafiat dan terus menjejak dengan karya-karya yang keren pokoknya. Baik, saya mau baca puisi beliau, Masih Hujan Sampai Malam, halaman 44 dari buku Tarian Pembawa Angin, Sehimpunan Puisi. Masih hujan sampai malam. Kulihat yang menghuni matamu hanya sepi, mengantarkan seluruh ombak menepi. Bahkan angin dan hujan saling menghafal, sementara takdir kita tak pernah menyapa dan kenal. Masih hujan sampai malam, tapi beri aku waktu berdamai dengan alam. Kegelapan adalah jalan untuk memahami Tuhan, agar tak berjarak dan selalu bersentuhan. Karena sebenarnya kita tak pernah mampu menolak garis-garis di tangan, entah menuju kemana kelak. Kenapa kita mesti malu mengatakan takut? Kenapa kita mesti malu mengatakan takut? Malam dan dingin, biarkan saling memagut. Daun-daun yang gugur berbisik. Esok, jika Tuhan berkenan, kita bersama membeli satu nisan. Triastoto Kodari, Masih Hujan Sampai Malam 2018. Ya, kita lanjutkan barangkali ya. Terima kasih Bang Ahmad Kohawan. Kita lanjutkan pembacaan puisi oleh Yoyon ya. Yoyon Pujo Utomo, Jakarta, Rasuna, Kalimantan Selatan, dan Aisyah Amsal Pindrang. Ya, oke. Aku yang pernah engkau kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi untuk Kopi Malam yang berjudul Telepon Pintar Sahabat Guru Siswa di Dunia Maya, karya Yoyon Pujo Utomo. Mata, telinga jadi saksi saat jari jemari
aku buka lembaran buku. Genggaman tangan yang satu memegang telepon pintar, menyalakan lampu cahaya bagi siswa di dunia maya. Ruangan ini serta lampu cahaya rumah pun jadi saksi. Buku nilai dan perangkat belajar lainnya menemani depan meja kerja, memilah satu persatu tugas siswanya dalam telepon pintar sebagai hasil kegiatan harian di masa pandemi ini. COVID-19 boleh membatasi ruang gerak mereka, namun energi dan motivasi tak bisa dibelenggu dalam air terjun yang dalam. Guru siswa berpacu dalam dunia maya demi masa depan negeri. COVID-19 merubah segalanya dalam kehidupan. Dulu kita terbiasa dalam belajar melalui telepon pintar. Sekarang dia menjadi sahabat guru dan siswa bertemu di dunia maya. Jakarta, 10 Agustus 2020. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita rindu di balik tembok sekolah. Karya Rasuna. Apa kabarmu murid-muridku sayang? Aku merindukanmu dari kejauhan. Selimut sunyi, seutas kenangan meretas di sini. Terbayang sapa salam yang terlontar dengan lantang. Jabat hangat tangan-tangan mungil yang lembut. Celoteh-celoteh riang, tingkah lincah canda tawamu, serta lantunan doa-doa syahdu yang mengalir dari mulut-mulut kecilmu. Aku merindukanmu, wahai muridku. Merindukan kebersamaan kita, membingkai hari penuh asa, bersama melewati suka dan duka. Hari-hari terasa indah, hari-hari begitu berwarna. Hari-hari mengalun, mencipta simfoni syahdu, membingkai kenangan manis pada memori yang nyaris sempurna. Aku merindukanmu, wahai murid-muridku. Menghitung hari, minggu terasa begitu lambat berlalu. Entah sampai kapan aku bisa terbebas dari belenggu rindu yang teramat menyiksaku. Muridku, aku hanya mampu memelukmu dengan lantunan doa-doa. Semoga kalian di sana baik-baik saja. Semoga musibah ini akan segera sirna dan Tuhan
masih beri kesempatan pada kita untuk kembali bersua. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hati di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dindingnya bergetar, tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 45.000 nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulangnya berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hati di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dindingnya berdetak, kenanglah kami. Teruskan perjuangan kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syarif. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami, dan tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Ya, baik, di 102,8 FM San Mesra masih terus bersama untuk di malam ini ada Bang Rama, ada Mbak Wiwi, ya, dan ada satu lagi. Ini bukan ini adalah buku karya terbarunya Bang Rama. Ceritanya begitu ya, ceritanya. Tarian Pembuka Angin.
Bukan pembuka angin, Pembawa. Pembawa angin. Nah, saya bacanya di sini pembuka. Pembuka ya, pembawa angin ya, tarian. Tapi sudah bisa di koleksi itu Bang Ramas? Belum karena belum kami launching. Nanti setelah di launching baru kami kami kayaknya YP Utomo ini sudah masih disimpan dulu. Iya, kayaknya YP Utomo ini sudah siap. Sudah siap kan? Koleksi katanya. Ya, terima kasih ya untuk Pak YP Utomo di Jakarta. Ya, tentunya salam sehat dari Pare-Pare ya. Ya. Ini ada yang baru lagi dari Aminto Baru. Iya, Aminto Baru ini Bang Dimas di Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Malaysia. Oh iya. Sudah lama di Baru. Bukan, sudah lama di Malaysia. Tapi asalnya orang Baru, makanya Aminto Baru. Iya. Biasakan seperti itu. Iya, di Malaysia makanya ini di kayak Tawau atau di Sabah ini? Siapa yang Yusuf Al Makassari itu? Dia kan dari Makassar, makanya pakai nama di belakangnya sama di dia. Sama aja yang ini. Iya. Ini di Sabah Tawau atau di mana? Sabah kalau saya tidak salah. Sabah. Daerah Sabah, saya tidak tahu daerah tepatnya, tapi daerah Sabah. Berarti berdekatan dengan tadi Cikgu. Iya, dia masih Cikgu sebenarnya. Anaknya sudah Cikgu. Cikgu saya layani. Iya. Bagaimana Bang Dimas kalau kita lanjutkan dengan pembacaan puisi dari Jesse Segitiga Kudus dan Mardiah Sampang Madura. Jesse Segitiga Kudus. Iya. Kemudian terakhir nanti pembacaan puisi oleh Bibi. Siap-siap. Judulnya Bang Dimas Pasar Senggol. Iya. Baik, kita simak bareng-bareng. Aku tulis pamflet ini karya W.S. Rendra. Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring labah-labah. Orang-orang bicara dalam kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiyaan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Tidak pastian merajalela. Di luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki, menjadi mara bahaya, menjadi isi kebun binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tamu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapur di tanganku. Aku ingin membuat isyarat asap kaum Indian. Aku tidak melihat alasan kenapa harus yang tertekan dan termangu. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar, duduk berdebat, menyatakan setuju dan tidak setuju. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Matahari menyinari air yang berderai menjadi abu. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Gelombang ingin menyingkapkan keluh kesah yang teronggok bagai sampah. Kegamangan, kecurigaan, ketakutan, kelesuan.
pamflet ini. Karena kawan dan lawan adalah saudara. Dalam alam masih ada cahaya. Matahari yang tenggelam diganti rembulan. Lalu besok pagi pasti terbit kembali. Dan di dalam air kehidupan aku melihat bagai terkaca. Ternyata kita manusia. Jambon, Jakarta, 27 April 1978. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara hatiku kepadamu, wahai anak didikku. Buah karya Mardiah SPD MPD. Sepi mencekam, serasa mencekik jiwa. Tiada lagi tawa, tiada lagi canda, tiada lagi senyumanmu yang indah seperti dulu kala. Wahai anak-anak didikku, ini semua karena corona. Terbayangkan olehmu, wahai anak-anakku. Di sini ibu menangis, merindukan kalian, merindukan senyuman dan sapaan manja kalian. Saat kita belajar bersama. Bangku-bangku sekolah selaksanisan-nisan pualam. Jendela-jendela sekolah laksana awan hitam yang selalu muram. Pintu-pintu sekolah laksana bibir-bibir indah kalian yang terkatup tanpa suara. Angin dan suara burung-burung seolah terhenti menuai gelisah yang tiada tara. Anak-anakku, ibu rindu kalian. Ibu rindu belajar bersama kalian. Ibu rindu mengusap wajah bening kalian. Sebening mutiara yang paling indah. Hanya butiran-butiran air mata ini yang menjadi saksi kebisuan dunia ini. Yang menjadi sahabat di saat kalian entah kemana.
kalian tak tahu kemana. Apa yang kalian lakukan dan bagaimana dengan keadaan kalian? Ibu rindu pelukan kalian. Ibu rindu dengan doa-doa tulus kalian yang selalu menjaga ibu beserta semuanya. Ibu rindu genggaman tangan yang hangat dari kalian. Ibu rindu semua itu, wahai anak-anak didikku. Tahukah putra-putriku, kalian adalah tombak-tombak penerus bangsa, penerus cita-cita negara kita, penerus pahlawan-pahlawan kita. Jangan pernah berhenti berjuang, meski dunia tak seindah seperti yang kita bayangkan. Karena kalian adalah jiwa-jiwa bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,8 FM masih di 102,8 untuk pagi malam hari ini. Ingat selamat pagi Pare-Pare. Selamat pagi Pare-Pare. Dan Obras ya. Obras. Selamat pagi insan mesra di mana saja berada, masih di 102,8 FM. Mesra informasi ya. Itu kalau di selamat pagi Pare-Pare. Ya. Salam untuk di Palandro, untuk di Mangkoso dan di mana saja berada. Ya. Ngopi malam semakin larut dan yang paling bungsu masih paling bungsu sebelum akan membacakan puisi adalah Wiwi di samping saya. Dia puisi dari buku saya yang terbaru, judulnya Pasar Senggol. Tapi sebelum dibaca, masih terbuka ya Facebooknya Radio Mesra di situ. Masih. Boleh dibacakan yang terakhir kayaknya. Komentar yang terakhir. Bang Rama, bukunya keren. Masih ada di bawahnya. Amin Tobar. Oh, belum muncul ya? Belum muncul, Bang. Ini ada titipan salam Bang Rama dari Ibu Aisyah Amsal. Iya. Insya Allah mau bacakan puisinya Bang Rama. Oh iya. Kalau ada waktunya Ibu Aisyah boleh juga pada Kamis malam ya. Kamis malam untuk hadir di studio Radio Mesra. Membawa siswanya juga boleh. Kita bisa untuk sharing membaca puisi di sini, Ibu Aisyah Amsal. Kalau Ibu Aisyah Amsal datang di sini rekornya Danci pecah. Iya. Aisyah yang terjauh. Iya. Oke. Ya, jadi dipersilakan untuk Wiwi baca puisi judulnya Pasar Senggol. Siapa orang tidak kenal Pasar Senggol di Pare-Pare, Wi? Tidak ada, Pak. Iya, rata-rata kenal. Tidak ada pasar. Kenapa sih disebut Pasar Senggol dulu, Wi? Kalau itu mungkin saya belum tahu, Bang, karena saya belum lahir. Iya. Kenapa dipanggil Pasar Senggol? Nah, itu kira-kira gimana, Bang Dimas? Sebenarnya atau orang bersenggol-senggol. Sebenarnya dulu itu pasar itu sempit dan ramai. Ramai. Sering senggol-senggolan, makanya disebut pasar senggol. Dan kenapa juga pada malam hari ya? Bukan pada pagi hari.
mungkin kan ada pasar Lekesi, Bang. Ya, ada Lekesi, Simpang. Jadi tapi sebenarnya kalau kita mau bicara pasar senggol bukan hanya di Parepare, ada di Makassar, ada di Solo juga, ada di Jogja kayaknya ada pasar senggol juga. Iya. Nah, cuma yang tidak ada itu di Pare Beach, itu nggak ada pasar senggol. Iya. Di Pare Beach. Jadi langsung saja sebelum jantung saya ini jatuh. Iya, dipersilakan, Bi. Pasar Senggol. Setiap senja menjemput malam. Suara para penjual ikan merambat parau, bersahut-sahutan dalam irama yang berbeda. Ini cepa, baronang, lajang, cumi. Beli satu tempat, bukan tambah satu. Malam menjelang silih berganti, menawar seperti angin dan suara ombak di bibir pasar. Datanglah ke sini bila malam menjelang. Wortel, buncis, terong, juga sepicuk percel yang bumbunya dicampur ubi, juga lopis gula merah. Ini seperti cerita masa lalu yang berbiak tentang para transmigran di zaman penjajahan. Ibu-ibu tua ini adalah jejak di daun pisang, alas rebusan kangkung, kacang panjang, tauge, juga pengembaraan yang tak berujung. Malam kasak kusuk mengantar penjual mainan pulang. Trompet kertas dan balong tersisa 3. Angin laut memadatkan malam, mengantarkan lelah. Karena di sini tak ada lagi cerita. Suara penjual ikan merindukan gelombang. Trias Toto Kolarie dengan judul buku Tarian Pembawa Angin. Terima kasih. Iya, terima kasih, Wi. Cerita tentang pasar senggol. Di sana biasanya kita mendengar di tempat-tempat penjual ikan itu. Ikan. Iya. Yang kan nih baronange. Balai cepat tak, balai lajang tak. Lajang itu khas. Lajang itu apa, Bang? Tanya sama maknya ikan. Ya, itu nanti ditanya. Ya, yang jelas bahwa lajang itu bukan ikan terbang ya. Bukan ikan tuing-tuing. Bukan sendiri itu lajang. Bukan. Iya. Nanti ditanyakan sama mama ikan. Mama ikan ya. Ya, sampai di sini barangkali Bang Dimas ya pertemuan kita karena waktu jualah yang memisahkan kita. Saya Bang Rama, kemudian samping saya Wiwi dan Bang Dimas ya. Dan Bang Dimas pamit undur diri. Ketemu lagi pada Kamis malam pekan depan, insya Allah. Kamis malam pekan depan itu untuk siswa-siswa SMA, SMK dan MA serta siswa SMP yang akan kami tayangkan pada minggu depan pada tanggal 3 September 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini